Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mungkin supaya kita bisa mempersingkat waktu, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa saya cukupkan. Oke teman-teman, supaya kita bisa lebih cepat dalam menangkap ilmu yang akan kita pelajari hari ini, kita mulai saja pembelajarannya ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hakikat ilmu kimia. Oke. Nah, sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu nih ya teman-teman, karena mungkin di antara kalian ada yang belum kenal. Sebelumnya kenalin, namaku Elvara Siti Ajahra dari Prodi Pendidikan Kimia Rombel A dengan NIM 43014210027 dengan moto hidup terus melangkah from good, better, and then best. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya ya teman-teman. Oke, tadi kan kita udah sebutin bahwa materi yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat ilmu kimia. Nah, sebelumnya apa sih kimia itu? Mungkin dari teman-teman nih ada yang udah pernah mendengar dan membayangkan kata kimia itu pasti kaitannya sama bom. Kemudian kimia itu sesuatu yang berbahaya, dan mungkin nih yang paling banyak dianggap atau diasumsikan kimia itu susah. Oke teman-teman, tapi kalian tahu semua itu salah ya teman-teman. Suatu ilmu diciptakan pasti akan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Nah, mungkin dari sebagian memang kimia itu ada beberapa larutan yang sifatnya berbahaya. Tetapi ketika kita bisa mengeksekusikannya dengan baik, tentu itu tidak akan memberikan rasa bahaya kepada kita gitu. Dan tentunya pasti akan ada tingkat kesusahannya masing-masing. Yang terpenting selagi kita niat untuk mempelajarinya, pasti itu akan bisa dipecahkan gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman, ilmu kimia itu sangat dekat dengan kita. Kita bisa menemukannya dengan senyawa H2O atau kita kenal dengan sebutan air. Nah, tentunya kita bisa punya energi, salah satunya yaitu dengan meminum air. Nah, di dalam air itu ada kandungan kimianya teman-teman, yaitu H2O, hidrogen dan oksigen. Oke, selanjutnya kita bernapas memerlukan udara, atau dikenal dalam ilmu kimia itu dengan senyawa O2. Nah, kemudian dalam nasi kita bisa berenergi dengan maksimal. Salah satunya energi yang kita dapatkan yaitu berasal dari nasi. Dan dalam nasi itu terkandung unsur ataupun atom-atom yang kimia seperti kalsium, unsur besi, Fe, dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi ilmu kimia itu dekat sekali dengan kita, dekat sekali dengan kehidupan kita. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, about chemistry, tentang kimia. Nah, kimia itu berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan materi atau zat. Nah, secara ilmiahnya
kimia ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi teman-teman, adanya perubahan materi secara langsung itu membutuhkan energi, tidak semata-mata langsung saja terjadi perubahan, tetapi diperlukan energi seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung terapkan dalam aplikasi. Apakah komponen penyusun air dan bagaimana strukturnya? Oke, air. Kita kenal dengan sebutan air itu dalam bahasa umum ya teman-teman. Nah, kalau dalam kimia itu kita kenal dengan senyawa H2O. Berarti komponen penyusun air itu ada unsur hidrogen dan unsur oksigen. Di mana untuk komponen secara mendetailnya yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Kenapa hidrogen ini diperlukan 2 atom? Karena hidrogen ini merupakan atom diatomik yang akan stabil, yaitu dengan jumlahnya 2. Jadi kita kenal H2O, senyawa H2O. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah menyinggung terkait perubahan air, terkait dengan perubahan materi. Nah, salah satu contohnya yaitu perubahan air. Nah, air kita ketahui bentuknya yaitu cair. Apakah air bisa berubah menjadi sebuah padatan? Bisa, yaitu ketika air berubah menjadi es batu. Apakah itu langsung semata-mata bisa berubah menjadi es batu? Tentu tidak, diperlukan energi. Nah, energinya itu bisa dalam bentuk suhu dan lain-lainnya ya teman-teman. Jadi tidak langsung dari bentuknya air menjadi es batu, tetapi diperlukan proses pembekuan sehingga yang tadinya zat tersebut berbentuk cair menjadi padat. Nah, apakah dari padat itu bisa kembali lagi menjadi cair? Bisa, dengan cara dipanaskan. Jadi suhunya ditingkatkan sehingga yang tadinya dari es dari tadinya sebongkah es menjadi air, seperti itu, menjadi wujud cair. Kemudian apakah dari zat cair bisa berubah menjadi uap? Bisa, yaitu dengan dididihkan, dengan proses pendidihan, di mana suhunya itu ditingkatkan lebih. Jadi yang tadinya bentuk wujudnya cair menjadi gas, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sanalah peran kimia untuk mengungkapkan terjadinya perubahan-perubahan itu bukan semata-mata sulap ataupun hal lainnya, tetapi ada energi yang mempengaruhi dalam siklus perubahan tersebut. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke teman-teman, tadi kan kita udah nih membahas terkait dengan perubahan materi. Nah, lalu jenisnya itu apa saja sih? Nah, sifat-sifat dan perubahan materi ada kita kenal dengan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, cara membedakannya bagaimana? Sifat fisika itu tidak mempengaruhi perubahan komposisi zat. Sementara sifat kimia itu mempengaruhi komposisi zat. Kemudian pada sifat fisika itu dapat kembali menjadi keadaan semula setelah zat tersebut berubah. Sementara pada sifat kimia itu tidak dapat kembali menjadi keadaan semula setelah zat tersebut berubah. Kita langsung lihat ke contohnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sana ada air yang berubah menjadi es batu, tentunya dengan memerlukan energi tadi ya teman-teman. Nah, itu merupakan salah satu contoh sifat perubahan fisika. Kenapa kita bisa sebutkan atau golongkan ke sifat perubahan fisika? Karena misalnya kita taruh air pada sebuah gelas. Nah, kita bekukan, apakah yang tadinya 1 gelas bisa berubah menjadi 2 gelas? Ataupun ketika kita timbang, berubah timbangannya yang misalnya awalnya berat menjadi ringan? Ataupun sebaliknya? Tentu tidak ya teman-teman.
masanya atau beratnya akan sama. Yang berubahnya hanya wujudnya saja, tetapi terkait dengan massa atau beratnya itu akan tetap sama. Dan kenapa kita golongkan sifat perubahan fisika? Karena perubahan itu bisa kembali lagi ke bentuk semula. Dari tadinya yang zatnya cair berubah menjadi zat padat. Nah, ketika suhunya dipanaskan, itu akan bisa berubah lagi menjadi cair. Jadi, bisa kita golongkan sebagai sifat perubahan fisika. Oke, sementara dari padi menjadi nasi, itu kan kita perlu proses pemasakan. Nah, kenapa dikatakan sifat perubahan kimia? Karena tentunya ketika kita misalnya timbang nih antara padinya langsung kita timbang dengan nasi, itu tentu akan berbeda ya teman-teman, karena dalam proses pemasakan itu bisa ditambahkan dengan air ataupun hal lainnya yang mungkin dalam tradisional itu bisa menggunakan berbagai elemen seperti sayuran dan lainnya. Itu bisa mempengaruhi masaknya ataupun beratnya gitu. Oke, dan dari nasi apakah bisa berubah lagi menjadi padi? Tidak ya teman-teman. Oleh karena itu, sifat tersebut, contoh tersebut bisa kita golongkan ke sifat perubahan kimia. Selain itu, banyak sekali contoh yang bisa kita lihat. Salah satunya ada besi yang berkarat. Itu merupakan salah satu contoh dari sifat perubahan kimia, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman terkait dengan perkembangan ilmu kimia. Nah, jadi orang yang pertama kali ini memperkenalkan ilmu kimia itu ada John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844. Nah, sejak Dalton mengajukan teori atom yang pertama, ilmu kimia itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi, Dalton inilah yang menyumbangkan gagasannya terkait atom, bahwa atom merupakan partikel dasar penyusun materi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, tadi kan atom itu adalah partikel dasar penyusun materi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau berat atau dapat ditimbang dan menempati ruang. Jadi, adanya materi itu bisa mempersempit ruang itu ya, teman-teman. Nah, jika kalian bertanya, Kak, berarti baju, sepatu itu termasuk ke dalam materi? Iya, betul. Baju, sepatu, dan hal lainnya yang memiliki berat dan menempati ruang itu bisa dikatakan dengan materi, hanya saja penggolongannya yang berbeda. Karena materi itu bisa kita golongkan menjadi zat murni dan zat campuran. Oke, kita bahas. Oke, yang pertama ada unsur. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat dibagi lagi menjadi dua atau lebih. Zat murni lain yang lebih sederhana melalui proses kimia atau proses fisik. Jadi unsur ini merupakan zat yang paling sederhana, tidak bisa lagi dibagi. Nah, satu unsur itu hanya terdiri atas satu jenis atom. Contohnya ada C, yaitu karbon, kemudian Fe, besi, Ca, kalsium, H, hidrogen, Na, natrium, K, kalium. Seperti itu ya teman-teman. Jadi unsur itu hanya menunjukkan satu jenis atom saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada senyawa. Senyawa merupakan zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi, kalau tadi itu kan unsur itu hanya satu jenis saja. Sementara senyawa itu merupakan penggabungan dari dua unsur atau lebih. Contohnya, yang sehari-hari kita temukan di rumah ada garam dapur, ataupun dalam ilmu kimianya itu dikenal dengan NaCl atau natrium klorida. Itu terdiri dari dua unsur ya teman-teman, itu ada natrium dan
klor ketika direaksikan menjadi natrium klorida. Kemudian yang contoh kedua ada air dengan rumus kimianya yaitu H2O yang terdiri dari dua unsur yaitu hidrogen dan oksigen. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ada campuran. Campuran itu merupakan gabungan dua atau lebih zat murni yang tidak terjadi melalui reaksi kimia, tetapi hanya terjadi melalui pencampuran fisik. Nah, maksud dari pencampuran fisik ini gimana, Kak? Itu salah satu contohnya adalah dengan pengadukan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dalam campuran itu ada dua jenis. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Oke. Nah, yang pertama kita bahas ada campuran homogen. Campuran homogen itu disebut juga dengan larutan. Partikel-partikel tersebar merata di segala ruang dengan komposisi yang seragam. Kemudian tidak terlihat adanya lapisan pembatas antara komponen. Dan yang terakhir, pelarut dan zat terlarut bercampur secara merata membentuk satu fase. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah ketika garam dengan air kita larutkan, kita aduk, itu akan menjadi satu kesatuan zat satu fase yaitu cairan, tidak zat cair dan zat padat ya teman-teman, walaupun kita ketahui bahwa garam itu kan bentuknya padat. Nah, ketika dilarutkan dalam air itu akan membentuk satu fase saja yaitu zat cair. Kemudian yang tadinya dikenal dengan air karena ditambahkan dengan garam dan menyatu itu dikenal dengan larutan, disebut dengan larutan garam. Nah, jadi kita bisa kategorikan bahwa antara air dengan garam ketika dilarutkan itu menjadi campuran homogen karena tidak ada lapisan pembatas ya teman-teman, langsung menjadi satu keseluruhan dalam satu fase yaitu zat cair, seperti itu. Kemudian untuk campuran heterogen, itu komposisi zat-zat penyusun di seluruh ruang itu tidak seragam. Kemudian terlihat adanya lapisan pembatas antara komponen penyusun campuran yang berbeda. Antar komponen penyusun campuran yang berbeda. Kemudian terbentuk dua fase atau lebih. Salah satu contohnya adalah air dan minyak. Ketika dilarutkan itu tidak bisa menyatu, terlihat adanya lapisan pembatas. Kalian bisa lihat pada gambar ya teman-teman. Kalian bisa membedakan antara tadi larutan garam tadi dengan pencampuran minyak dengan air. Nah, ketika minyak dan air dilarutkan itu masih terlihat lapisan pembatasnya. Oleh karena itu bisa dikategorikan campuran heterogen. Jadi itu tidak bisa kita sebut larutan minyak karena air dan minyaknya itu tidak menyatu. Jadi masih kita bisa lihat bahwa yang lapisan atas itu merupakan minyak dan yang bawah itu air, seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa membedakannya dengan tadi unsur-unsur yang membedakan tersebut gitu. Jadi pembedanya tuh antara campuran homogen dan campuran heterogen itu apa, seperti itu. Oke teman-teman, ternyata materinya sudah selesai. Terima kasih sekali atas waktu yang udah kalian luangkan untuk bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Mungkin dicukupkan sekian, dan sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa saya cukupkan. Terima kasih teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian terkait ilmu yang sudah didapatkan kali ini.
semangat terus sekolahnya, dan nanti kakak akan share juga bentuk materi dalam bentuk PDF ya. Pokoknya semangat terus dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.